Shalom, kita bertemu kembali di dalam video pembelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti kelas 8 bersama saya Nani Mariati STH. Tadi kita kali ini terambil dari bab 11 dengan judul Mengapa Bersyukur. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami di dalam Yesus Kristus yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur dan berterima kasih atas berkat dan karunia Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Sehingga saat ini kami akan memulai pembelajaran kami dan kami boleh memahami dan mengerti mengapa kami harus selalu bersyukur kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Sebelum kita masuk di dalam materi, Ibu akan menjelaskan IPK dan tujuan pembelajaran. Melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model pembelajaran Discovery Learning, peserta didik dapat berpikir kritis, kreatif dalam mensyukuri hidup sebagai orang beriman, menunjukkan sikap hidup sebagai orang beriman, menjelaskan mengapa perlu bersyukur kepada Tuhan, menyebutkan cara bersyukur kepada Tuhan, dan mempraktekkan sikap bersyukur dalam kehidupan sehari-hari, serta mengajak orang lain untuk bersyukur. Baiklah, kita akan masuk di dalam materi pengertian bersyukur. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bersyukur artinya berterima kasih kepada Allah. Bersyukur adalah salah satu hal yang harus terus dilakukan selaku anak-anaknya. Namun demikian, ternyata tidak mudah untuk bersyukur. Sebagian orang merasakan sulit untuk bersyukur, terutama ketika menghadapi hal-hal yang tidak diharapkan, hal-hal yang membawa kepedihan atau amarah. Bersyukur merupakan sikap hidup yang harus ditumbuhkan dan dipelihara, tidak tergantung pada kondisi atau keadaan di luar diri kita. Kuncinya adalah kita mau, lalu kita berupaya untuk itu. Mengapa kita harus selalu bersyukur? Yang pertama, kita lihat di dalam Amsal pasal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ayat ini mengajarkan bahwa hati yang bergembira adalah modal untuk kesembuhan dari penyakit. Sedangkan sebaliknya, semangat yang patah malah menghancurkan. Bila kitab Amsal yang berisi nasihat dalam menghadapi kehidupan ternyata mencantumkan ayat ini, berarti ayat ini memang menjadi modal penting yang harus dimiliki oleh anak-anak Tuhan. Namun, janganlah ayat ini diartikan secara naif bahwa mereka yang sakit tidak perlu diobati, karena dokter juga diberikan karunia oleh Tuhan untuk memeriksa kondisi kesehatan seseorang agar dapat memberikan pengobatan yang tepat untuk menyembuhkannya. Kita lihat kembali di dalam Filipi pasal 4 ayat 4-7. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ayat ini merupakan pesan Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Ada 4 hal yang ditekankan di sini, yaitu bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Yang kedua, kebaikan hati yang sebaliknya diketahui semua orang. Yang ketiga, tidak perlu khawatir tentang apapun juga. Dan yang keempat, menyatakan keinginan kita kepada Allah melalui doa dan permohonan dengan ucapan syukur.
Apa kaitan antara keempat hal ini? Bahwa perasaan sukacita tidak bisa dilepaskan dari keyakinan bahwa hidup kita dipelihara oleh Allah. Karena itu perasaan bersyukur yang kita miliki akan mengalir keluar sehingga terlihat oleh orang-orang lain di sekitar kita. Dengan kata lain, hidup kita menjadi buku yang terbuka sehingga orang-orang lain melihat kehadiran Allah dalam diri kita. Selanjutnya 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagimu. Ayat ini sering dipakai untuk menyatakan bahwa mengucap syukur harus menjadi kebiasaan bagi orang Kristen. Bukan sekedar mengucap syukur, tapi mengucap syukur dalam segala hal. Seruan ini menjadi sesuatu yang tidak mudah untuk dilakukan. Bagaimana kita dapat bersyukur bila kita kehilangan orang yang dikasihi atau ketika kita tidak naik kelas atau mengalami kecelakaan? Namun, tentunya ayat ini tidak muncul sebagai nasihat yang sia-sia yang tidak akan mungkin dilakukan. Sebaliknya, kita harus selalu memiliki sikap bahwa hidup adalah karunia Allah. Dan karena itu, apapun yang kita alami tentu merupakan pengalaman yang memperkaya makna hidup kita dan membuat kita semakin tergantung kepada Allah, Sang Pemberi hidup. Apa manfaatnya kalau kita selalu bersyukur? Yang pertama, merasa nyaman dan bersemangat menjalani hari-hari kita. Kemampuan kita juga akan lebih berkembang kalau kita membiasakan diri hidup bersyukur. Seorang gadis remaja yang selalu merasa kurang dengan dirinya, ia merasa kurang cantik atau ganteng, kurang pintar, badannya kurang tinggi, keluarganya kurang kaya, sehingga ia pun tidak bisa menjalani hari-harinya dengan gembira. Selalu murung, akibatnya prestasinya di sekolah terus menurun. Kemampuannya di bidang lain juga tidak berkembang. Begitulah kalau seseorang tidak bisa mensyukuri hidupnya. Ketika bangun pagi, ungkapkan syukur dalam doamu. Bersyukur atas udara yang dihirup atau kicau burung yang kita dengar, atas tubuh yang sehat, atas keluarga, teman, kesempatan bersekolah, dan banyak hal-hal lainnya. Bersyukur juga dapat dilakukan ketika kita membereskan tempat tidur sambil bernyanyi atau bersiul-siul memuji nama Tuhan. Manfaat selanjutnya, hidup kita lebih sehat. Sudah sejak lama para ahli kedokteran menyetujui bahwa ada kaitan erat antara hidup sehat dengan hati yang gembira. Ada sebuah penelitian yang dilakukan terhadap orang usia lanjut. Menurut hasil penelitian itu, kakek dan nenek yang membiasakan diri hidup bersyukur, senang tertawa, bisa menerima keadaannya dengan sukacita, tidak suka ngomel-ngomel dan mengeluh, biasanya tubuhnya lebih sehat, jarang sakit ataupun stres. Mereka memiliki semangat hidup yang lebih. Selanjutnya yang ketiga, lebih mudah bergaul dengan orang lain. Apabila kamu mempunyai teman yang suka mengeluh dan mengomel, selalu marah-marah dan cemberut, tentunya kamu tidak merasa nyaman, ya kan, berteman dengan orang seperti itu. Akan berbeda kalau temanmu itu selalu berwajah ceria, kata-kata yang diucapkannya selalu dengan nada gembira, sementara senyum dan tawa selalu menghiasi wajahnya. Kamu pasti akan merasa senang dan nyaman berteman dengannya, ya kan? Begitu juga sikap orang lain terhadap kamu. Hati yang gembira akan membawa kegembiraan dalam hidup kita, dan kegembiraan itu akan menarik orang-orang untuk senang berteman dengan kita. C.S. Lewis, seorang penulis dari Inggris, menyatakan bahwa seharusnya kita bersyukur untuk apapun yang kita alami, bila memang itu adalah baik. Kita bersyukur untuk itu, namun bila itu adalah yang tidak baik, kita pun harus bersyukur, karena dengan demikian kita dilatih untuk menjadi sabar, rendah hati, dan tidak menaruh harapan pada dunia, melainkan pada kehidupan sorgawi. Jadi, dapat kita simpulkan betapa besarnya manfaat yang kita peroleh dari hidup bersyukur. Maka, sangat baik kalau mulai dari sekarang kita membiasakan diri untuk selalu bersyukur. Tidak gampang memang, tetapi pasti bisa.
Bersyukur merupakan sikap hidup yang harus ditumbuhkan dan dipelihara, tidak tergantung pada kondisi atau keadaan di luar diri kita. Baiklah, dari kita sampai di sini. Setelah Ibu menyampaikan materi ini, kita masuk di dalam evaluasi pembelajaran. Silahkan dikerjakan evaluasi pembelajaran. Yang pertama, menurutmu mengapa kita diminta untuk bersyukur dan menjadikan bersyukur sebagai sikap hidup kita selaku anak-anak Tuhan? Yang kedua, sebutkan manfaat apa saja yang bisa kamu rasakan dengan membiasakan untuk hidup bersyukur. 3. Sebutkan kerugian apa saja yang kamu alami bila terus-menerus mengeluh dan mengomel. 4. Berdasarkan pengalaman pribadimu, bagaimana caranya supaya kita dapat memiliki sikap hidup bersyukur? 5. Berdasarkan pengalamanmu, apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak menjadi orang yang suka mengeluh dan mengomel? Yang keenam, buatlah sebuah cerita pendek atau puisi atau gambar yang mencerminkan hidup yang bersyukur. Untuk soal yang pertama sampai soal yang kelima adalah soal untuk pengetahuan, dan soal nomor 6 adalah soal keterampilan. Baiklah, materi kita sampai di sini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan betapa pentingnya untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Berikan kami hati untuk tetap mengucap syukur dalam segala hal, dan melalui kehidupan kami orang lain boleh mendapatkan berkat dan damai sejahtera bila mereka berteman dengan kami. Terima kasih Tuhan, jadikan kami anak-anak-Mu yang selalu mengasihi Tuhan dan mengasihi keluarga kami, sehingga kami boleh mencerminkan hidup sebagai anak-anak Tuhan yang hidup di dalam kasih dan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.